Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bertemu kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan pada hari ini kami akan membawakan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang masih kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan pada kami, berkat-berkat jasmani ataupun berkat rohani. Kami semuanya mensyukuri di hadapan Tuhan, karena Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah ya Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang menjadi kekuatan, Tuhan yang menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau juga memberkati seluruh pendengar yang pada saat ini mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara semua, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 6 ayat 25 yang berbunyi demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya dalam kesehariannya. Dan itu semuanya akan menjadi hal yang baik di mata Tuhan. Dan pada saat ini kami berbicara tentang kekhawatiran, dan tema renungan firman Tuhan pada hari ini ialah jangan khawatir. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat, mendengar bahwa kekhawatiran adalah suatu keadaan yang sering kita lakukan, atau sering dengan spontanisasi kita merasa khawatir. Dan kekhawatiran ini adalah satu pokok khotbah Yesus di bukit. Tuhan memerintahkan kepada kita semua, umat-umatnya, untuk apa? Jangan khawatir. Itu adalah suatu perintah Tuhan, suatu keharusan yang harus kita lakukan supaya kita jangan terus-menerus ada dalam rasa kekhawatiran. Mengapa manusia tidak lepas dari rasa kekhawatiran? Karena kekhawatiran itu adalah satu hal dari pembawaan kita sebagai manusia yang berdosa. Khawatir boleh juga seperti kesombongan, itu pasti ada dengan manusia. Iri dengki itu selalu ada dengan manusia. Atau keserakahan juga selalu ada dengan manusia. Dan kekhawatiran pun adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasa khawatir, merasa cemas, merasa gelisah, karena di waktu-waktu ini hal-hal seperti itu gampang sekali menyerang kita. Karena iblis juga memakai segala situasi dan kondisi untuk membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita mengabaikan perintah Tuhan, dan kita selalu merasa ada dalam satu kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu adalah, kalau kita melihat, mendengar kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran juga. Kekhawatiran itu hampir setengah ketakutan. Ketakutan yang belum tentu akan terjadi. Juga itu juga bisa disebut suatu kekhawatiran. Kekhawatiran juga menandakan bahwa
kita itu kurang meyakini, kurang percaya kepada Tuhan yang maha baik. Begitu banyak janji-janji Tuhan yang sempurna, janji-janji Tuhan di dalam kitab suci yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita melakukan hal-hal, mengerjakan hal-hal untuk kita tidak selalu khawatir, ya. Dan kadang-kadang kita itu seperti mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau kita terus-menerus ada dalam satu kekhawatiran, itu menandakan bahwa kita itu mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Rasa kurang percaya kita kepada Tuhan, itulah kekhawatiran. Dan kalau saya juga pernah membaca dari salah satu buku yang ditulis oleh Justinus, bahwa arti kekhawatiran dalam bahasa Inggris kuno itu adalah worry, yang berarti mencekik. Jadi kalau kita sering merasa diri khawatir, banyak kekhawatiran yang ada di dalam diri kita, seolah-olah kekhawatiran itu secara emosi, bahwa kita itu seperti mencekik diri sendiri. Kita mencekik diri sendiri sampai kita mengap-ngap, dicekik oleh diri sendiri. Itulah kekhawatiran. Dan siapakah manusia yang bisa terhindar dari kekhawatiran? Saya rasa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang penuh dosa. Tentunya kita juga sering menerima atau secara spontan merasa khawatir, ya, dalam batin kita, dalam diri kita merasa khawatir, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang. Kita juga begitu banyak khawatir. Kita khawatir terpapar, khawatir tertular, dan makanya kita selalu melakukan 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak. Itu adalah tanda-tanda kita itu mengantisipasi. Memang dalam hal ini kita mengantisipasi supaya kita terpapar. Tapi di lain segi, bahwa sebenarnya kita itu khawatir terkena, khawatir terpapar, khawatir bahwa kita itu terinfeksi dan menjadi sakit. Itulah ya khawatiran kita sebagai manusia, ya. Kita juga khawatir dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, semuanya kita mengkhawatirkannya. Dengan anak-anak kita juga khawatir, dengan istri dan keluarga kita, semuanya kita khawatirkan. Apakah itu salah? Memang di satu sisi itu hal yang wajar, ya. Tapi di sisi rohani kita, di sisi kita pengikut Kristus, bahwa kita kalau terlalu khawatir adalah salah juga. Jadi tidak mengindahkan perintah Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan. Itulah kenapa banyak orang merasa khawatir. Jadi kekhawatiran itu banyak dilakukan, berbagai faktor yang ada di dalam kehidupan kita menjadi kita khawatir. Kita banyak uang juga khawatir uangnya takut hilang, khawatir uangnya ada yang ngerampok, khawatir uangnya ada yang mencuri. Jadi khawatir itu juga, ya. Apalagi kalau kita nggak punya uang, lebih khawatir lagi. Apa yang bisa kita makan besok, apa yang bisa kita minum besok, apa yang kita bisa beli pakaian atau apa dan sebagainya. Itulah kekhawatiran, ya. Jadi kekhawatiran itu juga itu adalah berbagai pikiran yang merisaukan kita, ya. Segala sesuatu menunjukkan kekhawatiran, ya. Khawatir ini padahal tidak selalu yang kita pikirkan itu akan terjadi. Jadi kekhawatiran itu ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita.
ya, jadi dipikirkan terus, takut, was-wasan dan sebagainya. Tetapi hal-hal itu sebenarnya belum tentu terjadi juga, dan Tuhan nyatakan juga kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita juga mendengar janji-janji Tuhan yang begitu banyak, dan kita harus juga percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi kita dalam segala sesuatu, ya. Lantas mengapa Yesus memerintahkan supaya kita jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Yesus memberitakan supaya kita jangan khawatir. Kita tidak perlu khawatir dengan apapun juga, apalagi dengan berkat, ya. Kita nggak terlalu khawatir atau dengan sakit penyakit, karena Bapa di sorga itu berkuasa atas segala sesuatu. Kalau kita membaca dari Filipi 4 ayat 4 yang berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan Tuhan dalam surat yang diwahyukan kepada Paulus mengatakan bahwa kita itu harus bersukacita, senantiasa bergembira, ya, senantiasa tidak banyak ketakutan. Dan kalau kita selalu khawatir, tentunya itu adalah satu ketakutan, dan kita tidak akan merasa bersukacita, karena khawatir, terus khawatir ini, khawatir itu, dan segala khawatir. Lantas apa yang harus kita lakukan? Jika kita khawatir, kita was-wasan, kita ketakutan, kita gelisah. Jadi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kelemahan kita itu kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu serahkanlah kepada Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia juga memang tidak gampang untuk melakukan ini. Segalanya sesuatu serahkanlah kepada Tuhan. Tidak gampang karena kita juga tidak bisa melihat Tuhan. Tapi dengan iman, dengan keyakinan kita, saya percaya bahwa kalau kita melakukan ini dan kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi jalan, akan menolong kita dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Dan Allah itu senantiasa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan itu akan selalu menjaga kita dengan kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, ya. Dan kalau kita melihat juga di Matius 6 ayat 33 yang berbunyi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kekhawatiran itu kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita datang kepada Tuhan, mencari kerajaan Tuhan dengan kita bertekun, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan niscaya Tuhan juga tidak akan menutup mata, dia akan menolong anak-anaknya. Dan kekhawatiran itu juga tidak membawa sesuatu yang produktif. Kekhawatiran juga bukan hal yang produktif, malah menjadi pikiran, ya, pikiran pada kita. Akhirnya karena terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kekhawatiran, akhirnya kita tidak bisa istirahat, kita tidak bisa tidur, ya, karena khawatir ini, khawatir itu, akhirnya kita dipikirkan terus dan kita kurang tidur, dan akhirnya juga semuanya akan sia-sia juga, dan hal yang kita khawatir pun belum tentu terjadi sebenarnya, yang seperti yang tadi disampaikan, ya, tidak pasti terjadi segala kekhawatiran kita, malah akan mengganggu produktif kita, ya. Jadi kita akan kurang tidur, kita akan sakit dan segala macam, karena banyak juga dipengaruhi oleh sakit penyakit itu karena kekhawatiran yang berlebihan. Akhirnya kerja organ-organ tubuh kita juga akan terganggu karena kita selalu khawatir dan khawatir. Dan Allah sebenarnya itu, Allah kan memelihara ciptaannya. Dari Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi, ia pasti
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita sebagai manusia itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya diberi kuasa untuk menanggulangi kekhawatiran ini. Yang penting kita datang kepada Tuhan, yang penting kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Tuhan kan bisa melakukan apapun, Dia berkuasa. Dia menciptakan manusia juga bisa. Dia menciptakan langit dan bumi ini. Masa Dia tidak bisa memberi berkat kepada kita? Ya, Tuhan juga pasti akan menolong, apalagi kepada anak-anaknya, umat Tuhan, seperti kita-kita semua. Dan itu harus kita imani. Iman kita dan kekhawatiran. Orang yang selalu khawatir adalah penentang Allah sebenarnya. Jadi kalau kita selalu khawatir, selalu ini seolah-olah yang dikatakan tadi, tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong kita. Tidak percaya Tuhan akan sanggup melindungi kita. Dan hal-hal seperti itu, itulah yang disebut menentang Tuhan. Menentang firman Tuhan, menentang kepada kealahan Tuhan. Bahwa Allah itu maha kuasa, kemahakuasaan Tuhan. Kita tentang semuanya. Karena Allah sanggup melakukan apapun juga. Ya, orang yang selalu khawatir adalah penyangkalan terhadap kitab suci. Jadi orang-orang yang selalu merasa dirinya khawatir, merasa dirinya was-wasan, itu seperti menentang kepada kebenaran firman Allah, kepada kitab suci. Kenapa seperti itu? Karena kitab suci mengatakan banyak janji-janji yang ada di dalam kitab ini. Janji-janji Tuhan. Kalau kita hitung itu ada, berapa, udah nggak kehitung itu janji Tuhan. Banyak sekali. Tuhan akan sanggup melindungi kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Tuhan juga akan menolong kita dari segala apapun, apa itu masalah apapun, sakit penyakit ataupun masalah ekonomi dan semuanya. Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita semua. Jadi orang yang selalu khawatir adalah tidak percaya, tidak mau mempercayai kuasa Allah. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, lantas kita khawatir, itu sama dengan kita tidak mempercayai kuasa Allah. Karena Allah berkuasa untuk melakukan segala hal yang kadang-kadang di luar nalar kita. Tuhan juga sanggup untuk melakukan semuanya itu. Jadi untuk ini Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ubahlah kekhawatiran kita sebagai kesempatan untuk memusatkan perhatian kepada Allah. Jadi kekhawatiran kita ubah. Ini satu kesempatan bagi kita untuk memusatkan perhatian kita kepada Allah. Ya, dan diulas lagi Matius 6 ayat 33, diingatkan lagi bahwa Matius 30, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah firman Tuhan, bukan bikinan saya atau bikinan siapapun, bukan. Itu adalah firman Tuhan yang Tuhan firmankan, yang Tuhan wahyukan kepada Matius untuk menuliskan ini. Dan ini adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Matius. Dan jadi kita tidak boleh merasa khawatir. Allah juga akan lebih dulu mengetahui keadaan kita. Allah juga berjanji kepada kita, janganlah kita khawatir akan makanan juga minuman atau pakaian. Dan di dalam Matius, di dalam ayat-ayat ini, Matius 6:25 ke bawah itu dituliskan bahwa kita itu tidak usah khawatir. Burung di udara, bunga yang tidak begitu bisa bergerak pun Tuhan pelihara kok. Masa kita sebagai anak-anaknya yang terus-menerus menyembah kepada Tuhan akan ditinggalkan oleh Tuhan? Tentunya tidak.
kita tetap harus meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam keadaan apapun, pergumulan apapun. Tentunya kita terus-menerus percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi diri kita. Apakah saya tulus di hadapan Tuhan? Tulus di hadapan Allah? Jadi langkah kita adalah untuk terus-menerus mengandalkan dan mengutamakan Allah dalam segala sesuatu. Jadi kita juga daripada kita terus-menerus ada satu kekhawatiran yang tidak produktif, yang mengganggu segala aktivitas kehidupan kita, lebih baik fokus kita tujukan kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Kita membaca kebenaran firman Allah. Kita mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, terutama hamba-hamba Tuhan dari GGP tentunya, supaya kita boleh diberi rasa optimisme terus-menerus untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Tentunya Tuhan akan sanggup menolong kita. Kita bersyukur bahwa iman di dalam Tuhan Yesus itu memberi kita kekuatan untuk apa? Untuk mematahkan kekhawatiran. Jadi iman yang ada di dalam diri kita yang percaya kepada Yesus itu akan mematahkan serangan-serangan kekhawatiran yang dipakai oleh iblis untuk menyerang kita. Dan kami percaya bahwa kita akan lepas dari kekhawatiran. Sedikit demi sedikit kita harus terus belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita dalam segala pergumulan apapun yang kita hadapi. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk terus-menerus percaya kepada Tuhan dan tidak selalu untuk khawatir, karena kekhawatiran itu akan menjerat kita. Kekhawatiran juga akan dipakai iblis untuk melumpuhkan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh khawatir, dan Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dalam segala sesuatu yang kita perlukan, dalam segala sesuatu pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan.